silakan. Enggak, saya kalau ini nggak jelas nggak mau saya. Wah, repot. Akhirnya sana cemburu, merasa dikhianati mungkin ya oleh keluarga ini, kok ternyata kok bukan saya seorang gembalanya. Akhirnya sana pulang, akhirnya dilayani sama penginjil jalan. Saya nggak harap seperti itu. Kalau engkau melayani di luar, puji, dan statusmu jelas, saya dalam penggembalaan JPM, sehingga kalau saya melayani di tempat Anda, Bapak, ini saya terlebih dahulu izin dengan Bapak Gembala. Oh, jelas kan? Oh, kamu jemaat di sana toh. Ya sudah, nanti ke depannya dia nggak akan mengklaim bahwa saudara ini, oh ini jemaatku, ini jemaat, nggak akan mengklaim. Kalau ada izin. Tapi kalau nggak ada izin, ya gagal. Ya, saya ya kalau kejadian ini ya sudah. Ya, saya ini malas ribut-ribut sebenarnya. Ya loh, ribut tapi jemaat dewe malah. Keluarga jemaat dewe malah nggak enak. Maka daripada itu aturan ini saya buat supaya jelas, clear. Ya, boleh melayani boleh, tapi harus izin dan menyampaikan bahwa saya ini adalah jemaat JPM dalam penggembalaan JPM, sehingga saya melayani di tempat Anda adalah membantu volunteer. Sudah jelas. Loh, ini terjadi juga ketika saya ngundang orang pelayanan. Saya itu bersurat loh ya, bersurat, malah JPM ini bersurat ke gerejanya dia bahwa saya pada tanggal ini, jam ini meminta saudara ini untuk melayani di JPM. Loh, saya ini bersurat loh. Gak usah jauh-jauh, Pak Immanuel, saya bersurat loh. Bersurat ke gerejanya, ke sana, GBI sana. Iya, bersurat. Ada aturannya, ada tata tertib. Pak Robi, ini kan persekutuan duduk gereja. Saya jelaskan kepada kita, persekutuan bukan persekutuan biasa, tapi kita ini sudah lewat Kementerian Hukum. Kemarin saya tunjukkan ke Pak Yu juga, Pak ya, sudah ada. Nah, persekutuan perumahan ambil kita, ya beda. Sorry ya, beda. Ini kan bukan gereja, Pak. Iya, memang bukan gereja. Dan kata gereja pun di Alkitab nggak ada. Coba cari Pak Niko. Lah ada nemu di LAI kata gereja, saya kasih 1 juta. Nggak ada sama sekali gereja. Jadi gereja itu buatan apa? Manusia. Ya kita ini, kumpulan ini namanya gereja. Tadi disebut ya, oikumene. Ini gereja. Yang kumpulan saya, saudara-saudara ini adalah gereja, disebut gereja. Gereja itu bukan sekedar bangunan ini kok. Gereja itu adalah organisasi kalau menurut manusia yang sekarang. Oh, minggu harus ke gereja, bukan ke persekutuan. Ini pemahamannya perlu dirubah. Oh, minggu pertama harus perjamuan kudus, harus pakai baju putih hitam. Tak rombak gitu semua. Betul loh? Kita perjamuan di minggu keberapa? Sehingga banyak orang yang tanya, Pak, maaf, apakah di sini nih nggak ada perjamuan? Oh, ada, minggu kedua kita. Kenapa emangnya kalau minggu kedua? Ada aturannya di Alkitab, ada di dogma. Dalam dogma Alkitab kita ada tulisannya perjamuan harus minggu pertama. Nggak ada. Harus pakai baju putih itu, nggak ada. Itu produknya gereja, itu produknya sinode. Dan kita kalau ngikut-ngikuti kayak gitu ngapain? Dan saya mau pecah itu semua. Kebiasaannya nggak benar. Jadi jangan kecil hati, jangan rendah hati. Oh, ini bukan gereja ya. Ini tempat ibadah kita. Gereja itu kita ini gereja, bukan gedungnya. Kalau mau baptis gimana Pak? Baptis, oh tak kayak surat, Pak Sugeng tak kayak surat. Kalau nikah gimana Pak? Nikah, oh tak kayak surat. Kalau meninggal gimana Pak? Wes balik aku melayani orang mati. Ya loh. Sudah, apa lagi? Perlu apa lagi? Pak, nanti gak diakui negara. Siapa sih gak ngakui negara? Pas UUD Dasar 45 pasal 29 ayat 2, negara menjamin setiap orang untuk apa? Bukan bergereja, beribadah menurut apa? Keyakinan masing-masing dan kepercayaannya masing-masing, bukan beribadah di gereja, di masjid. Gak ono tulisan kayak gitu. Ya,
Jadi untuk jangan khawatir, kita sah. GSJS itu juga tidak bersinode. Baru terakhir tahun kemarin aja dia ngabuk GPT karena dipaksa sama ngkong saya, kakek saya. Karena GSJS kan punya nama, biar GPT ini juga ngatur namanya. Karena GSJS. Betul ya Bu? Baru iya, nggak harus. Jadi saudara jangan kalau bisa, kudu gereja itu. Terus apa? Kuil dah. Nah itu loh. Persekutuan loh. Emang deh kita kalau gereja, hendaklah kamu pergi ke gereja. Nggak ada. Ibrani 10:25 ngomong, jangan kau menghindari pertemuan ibadah, bukan pertemuan gereja, pertemuan ibadah. Itu pertemuan loh. Jangan mau saudara dipengaruhi berita-berita yang nggak ada ya. Itu. Jadi saudara boleh melayani, tapi izin loh. Ya tentunya kalau saya sebagai bapak pasti kan milih toh. Oh kamu mau pelayanan, Pak aku diundang pelayanan di GSJS. Puji Tuhan, senang aku, senang. Nih loh, senang aku. Pak aku diundang khotbah deh gereja di persekutuan desa sini. Senang aku, nggak apa-apa. Saya pasti akan dukung. Tapi kalau ada satu hal di mana tempat itu memang jelas-jelas misal, saudara, Pak, saya minggu depan diajak melayani WL di Saksi Yehova, Pak. Masa aku, ya nggak apa-apa wes. Orang anak Saksi Yehova, nggak apa-apa. Masa gitu? Masa mau, ojo loh. Ya lah, berhak lah saya. Loh saudara, jalan sesat maksud saya malah gitu. Ya nggak apa-apa, anak Saksi Yehova wes. Ya. Atau ke apa? Apa itu? Gereja apa itu? Ada lagi satu. Lalio. Apa? Injil apa? Yesus naik ke surga itu, si jalan di stasiun. Mormon. Pak, saya diundang WL di gereja ini Mormon. Ya, nggak apa-apa wes. Jadi berkat di Mormon ya. Kan saya malahnya sakno lah kayak gitu. Jadi Bapak Ibu perlu sekali izin. Saya tahu mana yang baik, mana yang buruk itu saya tahu. Ya, karena saya pun juga punya bekal. Saya mendirikan JPM ini enggak dengan tangan kosong. Saya pun juga punya bekal. Saya punya modal gitu ya. Jadi saya tahu relasi ini saya tahu. Gitu loh ya. Jadi izin gitu. Mungkin ada yang mau tanya sambil tanya? Ya? Kalau nggak ada lanjut. Karena masih ada 1010 gitu ya, aturan lagi 121. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Ya, kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ke saya atau Pak Yoyo atau langsung ke Pak Robi. Saya mengajarkan jemaat, para pelayan semuanya itu menghormati. Ya. Saling menghormati dan menghormati siapa pimpinan kita. Ya, pimpinan bukan sekedar pimpinan untuk jasmani, tapi rohani. Rohani itu berbicara kepada Bapak Gembala ini selalu ya, saya bilang selalu berjaga-jaga rohani buat kita. Ya, untuk saya doa tiap pagi itu untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tersedak tiap pagi. Enggak ya, sudah ngorok soalnya ya. Iya. Ya, kalau ada yang nggak benar, pasti sebagai orang yang dipercaya Tuhan tidak akan membiarkan. Ya, untuk rohani saya rasa wajib. Saya pun sampai saat ini selalu hormat pimpinan. Saya tidak pernah menusuk pimpinan dari belakang. Suka tidak suka, cocok tidak cocok. Gak cocok, saya tidak mau, saya keluar. Tapi saya tidak mau membicarakan kejelekan pimpinan saya. Ya, itu kita harus punya karakter itu. Ya, supaya nggak ada yang sempurna. Kita pun melayani nggak ada yang sempurna. Saya juga. Saya pun koordinator tunduk sama Pak Robi.
Saya punya usul 10, diterima cuma 1, gak diterima pun, ya wis, tetap pimpinan. Sudah ya, sudah pernah Pak ya? Ya itu tadi barusan nanya, Pak tujuannya apa? Salib digotong dua? Loh itu memang event saya. Itu memang event saya, benar. Ya menurut. Loh benar tadi itu tanya, Pak tujuannya apa? Salib digotong dari sana ke sini. Lu sudah tahu sana aja. Saya ngomong, saya ini punya acara, saya punya planning kayak gini. Ya terbukti itu memang sudah. Loh, beliau ini ngomong gak asal ngecap, tapi memang sudah dibuktikan. Gak cuma ini toh, lain-lainnya ya, ono toh Pak. Buat aturan ini pun. Wah. Ya memang saya ini yang buat ini. Jadi memang sudah dibuktikan. Jadi ngomong harus ada bukti nih. Nah ini bagus. Kayak gini nih bagus. Ya, Gak asal cuma ngomong ke jemaat harus gini. ini cerita ya, cerita aja. Ini buat masukan Bapak Ibu, semoga berguna. Kalau kita dipimpin sama orang yang benar, kepalamu kasih no. Tatar menundukkan diri. Ya saya juga sebagai koordinator. Aku pun juga taat, aku pun juga tunduk. Mohon maaf ya. Gampang aja. Jam ibadah termasuk 2 koordinator mau juga ya. Ibadah ini diganti aja dari 2 kali. Loh koordinator terus ngomong. Saya ngomong, aku ini nurut ambil Tuhan. Lah karepku dhewe iso ajur sesuai JBM. Lah karepku dhewe yo mek pengen 1 kali tok ibadah aku. Kesel aku soal 4 kali. Terus saya ngomong gitu. Tetapi aku ini nurut ambil Tuhan. 4 kali, ya wes Tuhan 4 kali. Tuhan nyuruh 5 kali, ya wes 5 kali. Tuhan nyuruh 3 kali mungkin, ya wes aku nurut 3 kali. Loh saya ini nurut ya. Apa maunya Tuhan? Tuhan nyuruh ini, saya mikir biaya dari mana Tuhan. Terus moro-moro ada Tuhan gerakno. Yos Pak, tak beres no wes tenang Pak Robi tenang. Loh saya juga mikir gitu. Tapi saya nurut sama Tuhan. Tuhan mau ini apa? Ya wes aku nurut sama Tuhan. Bukan saat menang-menangi saya karep hatiku. Terus moro-moro enggak. Saya matikan keinginan saya untuk JPM. Jadi semua ini maunya Tuhan. Saudara percaya nggak? Jemaat datang itu, mereka itu loh nyantolnya di sini tuh kenapa? Hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan. WA saya, Pak Robi saya minggu datang lagi, saya ingin merasakan hadirat Tuhan lagi. Hadirat Tuhan yang cari. Lah misalnya itu mau pukarku, bukan hadirat Tuhan tapi hadiratku. Hadiratku yang ada di tempat. Kalau saya nggak nurut Tuhan, tapi ini semua karena saya nurut Tuhan. Ya hadirat Tuhan yang ada gitu. Pak, lanjut Pak. 100 berapa? Ya, bagi pelayan yang berhalangan saat jadwal tugas, harap segera mencari pengganti dan memberitahu kepada kepala seksi koordinator agar diinfokan ke grup koordinator. Ya, semua ya ini gampang Ya. Misalnya kan pelayanan ya cari ganti dulu, cari ganti terus laporno ke koordinator singar, UBB koordinator apa laporno. Terus setelah lapor itu lebih baik lewat WA supaya apa? Loh aku harus ngomong loh ya, mana bukti nih? Loh aku kan ngomong secara ngomong secara langsung, gak ada bukti. Nah daripada ngindari gitu, WA lah di grup koordinator. Saya tanggal ini jam ini digantikan oleh ini. Udah wis gak ada engkel-engkel. Ya, gitu ya Bapak Ibu jelas ya itu ya. Lanjut Pak. Rundown tidak bisa dirubah H-2 sehingga harus dipersiapkan sebaik-baiknya jadwal atau rencana yang sudah tertulis kecuali ada hal yang sangat mendesak. Rundown lagu nggak bisa diubah sembarangan ya, kecuali ada event khusus pendeta nih Pak saya bawa tema ini ya, itu mungkin ada beberapa lagu yang harus diganti, tapi kan nggak sering kayak gitu loh. Oke Pak langsung. Ya, lanjut. Tidak diperkenankan membuat atau mengadakan persekutuan atau kegiatan rohani yang mana terdapat anggota JPM di dalamnya tanpa izin Bapak Gembala. Ada yang paham? Seandainya ini saya sama Pak Yoyo ngajak Bonita, ngajak Tante Ruth, ayo kita persekutuan sendiri, itu boleh tapi harus izin dulu.
Ya. Saya sebenarnya terang dulu sebelum saya di sini. Urut, jurusan, tani. Ada persekutuan lain sebelum Saya belum di CPM. Gini, yang ditekankan di pengumuman ini adalah saudara, ya mungkin klien Tuhan, orang lain tahu, oh Tante Ruth ini JPM, ngomongin JPM, ya terus tiba-tiba ada persekutuan di rumahnya. Ini misal loh ya, persekutuan terus rutin. Oh itu loh ada persekutuan nih, kongsele JPM deh, Tante Ruth tiap hari ini Senin misal. Nah, sedangkan saya nggak tahu, loh Pak, di Batu ada apa? Komsele JPM apa? Nggak ada, loh itu kan nanti kan apa nih JPM? Kan ada persekutuan, ada persekutuan subsisten. Saya kok nggak tahu ya? Nah, untuk menghindari kayak gitu. Tapi lah misalnya memang mau ngadakan, loh aku mau ngadakan persekutuan itu hak Bapak Ibu. Tapi ada baiknya izin ini ngomong Pak, aku ada persekutuan. Meskipun nggak mengundang saya nggak masalah, saya pun juga nggak berat apa nyesel undangan enggak gitu. Aku ada persekutuan dengan grup ini. Oh ya nggak masalah. Jadi ketika ada orang tanya ke kita atau tanya sekretariat itu di Batu itu ada apa konselnya JPM ah? Oh bukan, itu tuh ini ibu ini ada kumpulan gini mungkin reunian SMA ada kelompok jadi mungkin gini. Nah saya bisa jelaskan itu enak, kita itu bisa jelaskan itu enak gitu. Bukan berarti saudara aku nggak oleh lah persekutuan di tempat lain. Loh, boleh, tapi ini lain tekan tapi misalnya tulisan lagi Selasa gereja kan nggak ada ibadah dari JPM terus ucap Bunatan itu yang tidak diperbolehkan ya, paham ya? Jadi boleh kalau saudara sendiri datang boleh, sendiri boleh, tapi yang tidak diperbolehkan itu ini. Karena kenapa? Ini ada alasannya, ada latar belakangnya, bukan sembarangan kita ngomong. Gini Bapak Ibu, aku mau ngomong gak enak ya. Jadi gini, saya ngomong gak ini ya. Tapi lah ngomong tapi ya jangan sakit hati ya. Jadi gini, ada suatu saat si A ini diajak si B, ayo melok aku nang kene pendetone iki. Si A diajak si B, si A ngejak koncone si C yang sak gerejoan. Jadi ceritanya A, B, C, D sampai D. Datanglah ke sana. Terus suatu saat antara si A, C dan D ini ada nggak enak hati dengan si B yang ngejak ini. Ada nggak enak hati dengan si B yang ngejak ini. Akhirnya apa? Mereka nggak ke sini, nggak ke JPM, dan juga nggak ke sana. Terus kemana Pak? Gak jelas. Terus hubungannya apa? Maksud saya, biarlah masalah yang di sini, biarlah selesai di sini. Gak usah dibawa-bawa ke tempat sana. Itu loh. Karena yang di sana juga konfirmasi ke sini. Pak, ada apa ini? Si A, si C, si D kok katanya dilarang ke sini ya? Apa benar dilarang ke sini loh? Saya nggak pernah larang kok. Dan saya pun juga nggak tahu kalau si A, si C, si D ini pergi ke sana diajak oleh si B. Ya sekarang nggak pernah muncul katanya dilarang sama JP. Mereka aja malah nggak datang ke sini. Nah, untuk menghindari itu loh. Jadi kalaupun ada masalah di sini, ya harus benar di sini aja. Sana nggak usah ikut-ikut karena si B. Itu loh, ya. Untuk jagai saja, untuk jaga-jaga aja. Tapi kalau mau ke persekutuan silakan. Kalau mau, Pak, kami mau rombongan satu Asyir mau ke Semarang, mau ketemu pendeta itu mau pergi ini, itu izin. Kami rombongan seluruh multimedia musik singer WR hari Minggu mau ke ini Pak, ke Solo, mau ke gereja ini ada pendeta kesembuhan ini, pasti saya larang. Nah, saya Minggu layani sopo terus.
Ya, seperti itu. Jadi diperbolehkan. Tapi kalau ngajak atau bikin inisiatif, bolehlah minta izin seperti itu ya. Oke? Oke. Ya, lanjut. Berarti yang tidak mengajak mempengaruhi, saya gabung ya. Yang barusan tidak diperkenankan mengajak atau mempengaruhi jemaat atau pelayan lain untuk beribadah atau melayani di luar JPM. Persekutuan di luar JPM tanpa seizin Bapak Gembala. Ya, saya seringkali ngomong, berburu itu harus di hutan raya, bukan berburu di taman safari atau berburu di kebun binatang. Kalau kita berburu di taman safari, itu bodoh, apa istilahnya? Mau enak dewe. Jadi berburu itu harus di luar, di hutan. Iya, kita mau narik jiwa harus di luar, jangan di sini. Kalau di sini ya gampang ya loh. Dalam perusahaan pun saya tidak diperbolehkan ngambil atau prospek nasabah. Misal saya bank BCA, saya prospek nasabahnya BRI, saya ke BRI nawari produk di BCA. Ayo Pak, nabung BCA Pak di kantor bank BRI, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, ya loh. Nah, kalau mau nyari ya di luar nyari sama. Katanya jiwa bukan punyanya Pak Robi, punyanya Tuhan, ya sama. Saya harus mempertanggungjawabkan jiwa-jiwa ini kepada Tuhan. Saya harus tanggung jawab. Ya, seperti itu. Turut aktif dalam pelaksanaan progres kemajuan JPM. Ya, kita semua harus turut aktif. Poin-poin terakhir ya. Kita harus turut aktif. Turut aktifnya gimana Pak? Ya, turut aktif bagi e-flyer. Ayo. Saya kemarin ini POV sendirian loh. Tahu POV? Apa itu POV? Coba deh. Point of view. Ya. Kalau saudara lihat tangan yang masuk nek salib itu tanganku. Ya, tanganku tak syuting dewe dari jarak jauh syuting, milih lagu dewe. Sampai kan pada isu tak edit dewe ya. Itu saya. Nah, kalau saya sudah bikin kayak gitu, tinggal nyebarkan. Bapak Ibu gampang nggak tinggal nyebarkan? Gampang toh? Tinggal forward, tinggal teruskan ke lain biar orang-orang pada diberkati, pada datang. Nanti Jumat itu kita akan buat suatu gerakan, yaitu ialah lain daripada yang lain. Kalau gereja lain salib ini biasanya dipakui apa? Amplop isi apa? Duit. Loh iya tak? Loh gak tahu. Sampai pendeta yang nangis gara-gara apa? Kurung suara cetek. Duitnya dicetekin, cetek. Nah, kalau kita nangis kan tangan Tuhan Yesus yang dipaku toh. Jadi nangis karena duitnya yang teringat saya Tuhan Yesus. Tapi duit sih cetek. Tapi saya ngomong sama istri saya, ojo diru-diru enggak tenang. Kita tempelkan doa kita. Salib itu kan tanda kutukan toh. Salib itu kan tanda apa ya? Orang yang terhina. Kalau engkau saat ini sedang sakit, misalnya, saya kemarin contohkan, dalam nama Tuhan Yesus sakit strokeku sembuh.